Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 3 Anas, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Masih kenal dengan Bapak kan? Bapak adalah Kak Juli. Kali ini Bapak akan menyampaikan cerita dari sahabat yang merupakan nama dari kelas kalian. Siapakah itu? Ya betul, ia adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pelayan Nabi Muhammad SAW. Silakan menonton videonya. Selamat menyaksikan teman-teman. Biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berasal dari Bani An-Najjar dan merupakan anak dari Sulaiman. Beliau lahir di Madinah pada tahun 612 Masehi dan wafat pada tahun 709 Masehi di Irak. Beliau merupakan orang yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah yang beliau lakukan bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua dinanti-nanti oleh penduduk Madinah, baik yang masih muda ataupun anak-anak. Setiap harinya seluruh penduduk Madinah yang laki-laki menuju ke perbatasan kota Madinah untuk memeriksa apakah mereka berdua sudah mendekati kota Madinah. Namun beberapa hari menanti mereka berdua belum juga tiba di dekat perbatasan kota Madinah. Hingga suatu hari mereka melihat kedatangan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah tiba mendekati kota Madinah. Mendengar kabar tersebut, seluruh penduduk kota Madinah, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, baik yang orang tua, pemuda ataupun anak-anak, mereka langsung memasang wajah yang berseri, wajah yang bercahaya karena mendengar kabar gembira tersebut. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, semua laki-laki penduduk Madinah, baik yang masih muda maupun yang masih anak-anak, langsung menyambut mereka berdua dengan wajah yang berseri dan hati yang berbunga-bunga. Di balik mereka semua itu ada sosok anak kecil yang paling bahagia wajahnya, paling bercahaya wajahnya, dan juga paling berbunga-bunga hatinya. Anak tersebut adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu kecil. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini sudah menanti kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah saat ibundanya menceritakan kisah beliau kepada dirinya waktu kecil. Belum sehari Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Ummu Sulaim, yaitu ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersama putra tercintanya yang masih kecil, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bertemu Rasulullah SAW. Setelah Ummu Sulaim mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, Ummu Sulaim langsung berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, ambillah putraku ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadikanlah ia sebagai pembantumu, wahai Rasulullah SAW." Hal ini dilakukan oleh Ummu Sulaim karena Ummu Sulaim ingin memberikan sesuatu untuk
dakwah Rasulullah SAW. Ummu Sulaim menyerahkan putranya yang masih kecil, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan pelayan beliau. Dikarenakan Ummu Sulaim bukan orang yang kaya. Ummu Sulaim bukan orang kaya yang bisa memberikan unta, bukan orang kaya yang bisa memberikan kebun kurma, tapi Ummu Sulaim hanya orang yang susah, yang tak punya apa-apa. Tapi Ummu Sulaim tak ingin dirinya dicatat sebagai perempuan yang tidak memberikan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau, Ummu Sulaim, menyerahkan putranya tercinta yang masih kecil kepada Rasulullah SAW sebagai pelayan, agar kelak Ummu Sulaim tercatat sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di Madinah. Maka berkatalah Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW, "Inilah anakku, jadikanlah ia sebagai pembantumu, wahai Rasulullah SAW." Kemudian Rasulullah SAW menerima anak tersebut dari Ummu Sulaim, dan beliau berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan doa berikut: Allahumma akthir maluhu wa waladuhu wa barik fihi, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadanya harta yang banyak dan juga keturunan yang banyak, dan berkahilah ia. Di mana harta yang banyak mampu menolong dakwah Rasulullah SAW, dan juga keturunan yang banyak mampu juga melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tanaman yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu mampu panen dalam setahun sebanyak 2 kali, di mana tanaman-tanaman milik orang lain hanya mampu panen dalam 1 tahun, yaitu 1 kali saja. Dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sewaktu beliau wafat, beliau meninggalkan lebih dari 100 cucu. Hal ini seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di usianya yang ke-10, itu merupakan hari-hari yang sangat berbahagia bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu kecil, di mana ketika ia menjadi pelayan bagi Rasulullah SAW, jiwanya penuh dengan hidayah, hatinya penuh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semenjak Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling tahu dengan keadaan Nabi Muhammad SAW, mulai dari rahasia, sifat-sifat Nabi, sampai dengan keadaan Nabi yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh dirinya sendiri. Oke, sekian cerita tentang kisah Anas bin Malik dari Bapak. Semoga kakak-kakak kelas 3 Anas dapat mengambil pelajaran dari kisah Anas bin Malik tersebut. Salah satunya dengan menjadikan diri kita untuk mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.